لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Nah, jadi iqrar itu sudah jelas Nabi mendengarkan perkataan seseorang, lalu Nabi tidak mengingkarinya. Iqrar Nabi terhadap perkataan. Yang kedua, iqrar Nabi terhadap perbuatan. Nabi melihat perbuatan, lalu Nabi tidak mengingkarinya, namanya iqrar terhadap perbuatan. Lalu mana misalnya? Kalau iqrar Nabi terhadap perkataan, itulah kemarin pembahasan kita. Seseorang melapor kepada Rasulullah tentang istrinya seseorang yang selingkuh. Lalu dia melapor kepada Nabi, Nabi tidak mengingkarinya, maka laporannya menjadi iqrar dan boleh kita buat menjadi dalil. Ya. Sekarang pembahasannya misal iqrar Nabi terhadap perbuatan. Nah, ada Nabi melihat perbuatan si Qais. Ini ceritanya Qais sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Ternyata si Qais belum sholat qobliyah subuh. Nah, Nabi ya sudah sholat. Nabi sebagai imamnya kan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kira-kira kalau yang bagus suaranya. Nah, jadi sebagai imam datang Qaisnya belum melaksanakan sholat qobliyah subuh. Lalu Qais langsung sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Selesai Nabi melaksanakan sholat subuh, ya Qais langsung berdiri, dia melaksanakan sholat qobliyah subuh. Padahal Qais tadi belum sholat qobliyah subuh. Setelah sholat subuh, Qais melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh sesudah subuh. Nah, lalu Nabi yang melihatnya, walam yungkir, Nabi tidak mengingkarinya. Nah, karena Nabi tidak mengingkarinya, maka inilah menjadi dalil kepada kita boleh sholat sesudah sholat subuh. Nah, apabila sholatnya mempunyai sabab mutaqaddim. Apa sabab mutaqaddim? Sebabnya duluan, pelaksanaannya belakangan. Nah, apa penyebabnya sholat si Qais qobliyah subuh tadi tertinggal? Karena tinggal qobliyah subuhnya, maka dia qada habis subuh. Boleh. Kenapa? Karena sabab mutaqaddim. Nah, itulah yang kita ambil pertama dari perbuatan Qais yang tidak diingkari Nabi, menunjukkanlah kepada kita ala jawazi malaha ba'da subuhi. Boleh kita sholat sesudah sholat subuh apabila sholatnya mempunyai sabab mutaqaddim. Nah, yang kedua yang kita ambil dari situ, sunnah kita mengqada sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah rawatib yang tertinggal. Qobliyah subuh tertinggal, qada habis subuh boleh. Qobliyah zuhur tertinggal, qada habis zuhur boleh. Qobliyah asar tertinggal, qada habis asar boleh. Qobliyah isya tertinggal, qada habis isya boleh. Mana pengambilannya? Tadi perbuatan Qais yang dilihat Nabi, tidak diingkari Nabi, menjadi iqrar, boleh kita buat menjadi dalil. Nah, itulah misal iqrar Nabi terhadap perbuatan. Seandainya perbuatan itu tidak boleh, maka Nabi langsung mengingkarinya. Karena qobliyah tadi la yajuzu ayyara munkaran fala yunkiruhu ma'al qudrati alaih. Nabi tidak boleh membiarkan kemungkaran. Nah, tidak diingkari Nabi apabila Nabi sanggup mengingkarinya. Tadi ada di situ syaratnya ma'al qudrah. Kalau Nabi sanggup mengingkarinya, maka tidak boleh Nabi membiarkan kemungkaran. Kenapa Nabi tidak boleh membiarkan kemungkaran tanpa diingkari? Di anna fi tarkil inkari haman anna dzalika jaizun. Kalau kemungkaran dibiarkan tanpa kita ingkari, maka itu akan membuat kebingungan. Di mana kebingungannya?
orang nanti yang melihat contoh, nah Nabi melihat kemungkaran, lalu seandainya Nabi tidak mengingkarinya, padahal itu sebuah kemungkaran, maka sahabat akan bingung, itu kemungkaran boleh atau tidak? Annadalika jaizun, seolah-olah kemungkaran itu boleh, padahal tidak boleh. Maka dari situlah kita buat iktibarnya, kalau kita melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu. Nah, kalau tidak sanggup dengan kekuasaan, ya dengan lidah. Nah, kan ada konsepnya dalam hadis, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bil lisan, fa illam yastati' fa bi qalbi. Tapi wadhalika at'aful iman. Kalau kita melihat kemungkaran itu, nah kita cegah dengan kekuasaan. Bisa dengan kekuasaan, Anda nanti jadi bos atau jadi direktur kira-kira kanan. Ada anggotamu yang tidak patuh untuk melaksanakan sholat, ya boleh kita pecat dia dengan kekuasaan. Atau ada kemungkaran di lapangan, nah boleh kita cegah dengan tangan. Tapi ingat, ma'al qudrah, ada istilah ma'al qudrahnya. Apabila kuasa, kalau tidak kuasa, ya kita buat dengan lidah. Nah, kita sampaikan, kita bergaul, nah kita akrab dengan orang-orang itu, baru kita masukkan agama. Nah, kita ceritakan tentang yang baik, kita ceritakan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Kita ceritakan kemanfaatnya dan mudaratnya. Nah, sehingga orang-orang yang jahat itu mendapatkan hidayah dengan cara kita bergaul dengan mereka, dengan cara kita berdakwah kepada mereka. Nah, kalau nanti kita buat mencegah kemungkaran hanya dengan metode yang pertama saja, di sana ada orang yang jahat, orang yang minum minuman, langsung kita hancurkan. Nah, itu belum tentu yang minum-minum yang jahat bertaubat dengan cara kita yang tadi, dengan cara kita tadi. Maka perlu kita pikirkan, nah cara dakwah itu apakah mereka nanti akan taubat? Apakah nanti mereka akan menerima dakwah kita? Apakah nanti mereka itu taubat dari perbuatannya apabila cara yang pertama kita buat? Nah, tapi kalau dengan cara itu tidak sanggup kita untuk melaksanakannya, maka buatlah cara yang kedua, lisan. Nah, maka para ulama-ulama kita pun ada yang tugasnya dengan tegas, ada yang tugasnya dengan lemah lembut. Nah, di negara pun seperti itu. Nah, di negara kita pun seperti itu. Nah, ada para ulama-ulama kita yang di negara, ya seperti Habib Lutfi. Nah, beliau itu termasuk Habib atau termasuk pemimpin ulama sufi sedunia. Nah, itu Habib Lutfi. Nah, beliau bukan orang sembarangan. Tapi beliau berada di istana untuk membuat, istilahnya memasukkan agama, memasukkan nasihat-nasihat kepada para pemimpin-pemimpin kita, menjaga negara kita. Kalau tidak ada ulamanya nanti di sana, negara akan hancur. Maka kita karena yang melihat keadaan para ulama-ulama kita, ada yang di negara, ada yang di lapangan, ya. Semuanya itu sama-sama untuk mencegah kemungkaran. Sebab cara tadi ada kemungkaran itu dengan kekuasaan, ada caranya dengan lisan. Tapi apabila yang dua-dua itu nanti kita tidak sanggup, baru dengan hati. Tapi ingat, hati itulah selemah-lemah iman. Coba bayangkan ya, kita melihat kemungkaran, tidak sanggup kita ingkari dengan kekuasaan kita, tidak sanggup dengan lisan kita, lalu kita membencinya saja, itu sudah selemah-lemah iman. Bagaimana kalau kita tidak membenci kemungkaran? Nah, imannya di mana posisinya? Sudah nampak kemungkaran, kita nggak benci, biasa-biasa saja melihat kemungkaran. Nah, di mana posisi iman kita? Sedangkan membencinya saja, titelnya, derajatnya wadhalika at'aful iman, itu sudah selemah-lemah iman. Bagaimana kalau kita melihat kemungkaran, tapi kita tidak benci, biasa-biasa saja melihatnya? Maka dari situ perlu kita tanya, sudah di mana derajat iman kita di saat melihat kemungkaran. Nah, itulah tadi kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran kita. Boleh kita mengkodok habis subuh. Yang kedua, boleh kita
sunnah mengkodo, nah sholat sunnah rawatib yang tertinggal. Masalah mengkodo, ya karena masalah mengkodo itu apabila sholat wajibnya tertinggal tanpa ada usurnya, itu wajib segera kita kodo. Contoh, nah sudah azan subuh, dia udah dengar azan subuh, tapi masih tidur lagi. Nah ternyata bangun jam 8, kira contoh kan bangun jam 8, maka itu sholat subuhnya tinggal, tidak ada usur. Itu yang disengaja tinggalnya. Maka si seorang yang tinggal sholat subuhnya tidak ada usurnya, wajib segera dikodo. Kalau tidak dikodonya segera, maka setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap jam dia akan berdosa. Maka kalau ada sholat yang tertinggal tanpa ada usurnya, maka wajib segera dikodo. Tapi apabila sholatnya tertinggal karena uzur, contoh karena kita sakit, atau kita hukumannya tertahan, atau kita tidak bisa melaksanakan sholat karena ada penyakit-penyakit yang parah. Nah, itu nanti setelah kita sembuh, sunnah segera dikodo. Di situ bedanya. Kalau tertinggal tanpa ada uzur, itu wajib segera dikodo. Tapi apabila tertinggalnya ada usurnya, ada alasannya, nah itu baru sunnah kita segera untuk mengkodonya. Jadi ada perbedaan cara mengkodo yang wajib segera dan yang sunnah segera. Tapi ingat ya, tidak ada istilah boleh meninggalkan sholat. Nah yang mengkodo yang sunnah tadi kita tetap sholat. Masuk waktu subuh, sholatlah sesanggupmu. Nah tidak sanggup berdiri, kita duduk. Tidak sanggup duduk, kita berbaring. Tidak sanggup berbaring, ya kita dengan isyarat. Kalau tidak bisa dengan isyarat, ya dengan hati. Tidak bisa dengan hati, ya selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tandanya sudah mati. Nah, jadi orang yang istilahnya dalam kitab fikih apapun nanti kita tema ya, tidak ada ulama yang membolehkan meninggalkan sholat. Berarti begitu pentingnya lah sholat. Nah tidak ada alasan boleh meninggalkan sholat. Walaupun bagaimana keadaannya, kita lagi sakit parah, contohnya kita sakit parah, nah terus bagaimana sholatnya, uduknya tidak ada, nah kita bercampur dengan najis, ya kita tetap melaksanakan sholat. Tujuannya luhirmatul waktu, untuk menghormati waktu. Nah inilah nanti setelah kita sembuh, sunnah segera kita kodok. Seandainya kita yang sholat aktif tapi sholatnya belum sempurna karena sakit, karena ada usurnya. Nah setelah itu, nah umur kita tidak lanjut lagi. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggal dunia, maka sholat yang seperti itu akan berterima di sisi Allah karena ada usurnya tadi. Nah itulah manfaatnya. Walaupun bagaimana ya keadaan kita, maka kita tetap melaksanakan sholat. Tidak ada istilah boleh meninggalkan sholat apapun alasannya. Sebab itu ya sholatlah satu-satunya ibadah yang langsung Rasulullah menerimanya. Kalau yang lain-lain itu ya perantaraan malaikat. Nah, dibawa malaikat kepada Rasulullah. Tapi kalau sholat itu langsung Nabi, nah bertemu dengan Allah, menerima langsung dari Allah sejarah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faradu alayya khamsina salatan kulla yawmin wa layla. Nabi, nah kan Allah mewajibkan sholat kepada Nabi pertama kalinya 50 kali sehari semalam. Nah lalu Nabi curhat kepada Nabi Ibrahim AS. Nah datang Nabi kita Nabi Muhammad. Nah wahai Nabi Ibrahim, saya telah diwajibkan Allah sholat 50 kali sehari semalam. Bagaimana pendapatmu? Ya datang Nabi Ibrahim yang namanya Khalilullah, kekasih Allah. Apapun yang diperintahkan sang kekasih ya langsung dikerjakan. Ya tidak apa-apalah, kerjakan saja 50. Akhirnya Nabi bingung. Nah tidak mungkin sanggup umatnya Rasulullah melaksanakan 50 kali sehari semalam.
Akhirnya Nabi turun lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, curhat lagi. Nah, datang Nabi Musa, bagaimana apa yang telah dilakukan Allah kepada kamu, sholat 50 kali sehari malam. Itu nggak bakalan sanggup umatmu, minta lagi kepada Allah. Akhirnya Nabi naik, nah minta diturunkan 5 menjadi 45. Turun lagi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu pun belum sanggup, minta lagi sampai 9 kali Nabi naik turun. Akhirnya yang 50 menjadi 5. Yang 5 itu pun Nabi Musa tetap mau disuruh diminta supaya dikurangi lagi. Nah, karena Nabi Musa ya umatnya besar-besar panjang-panjang, namun sholat yang diwajibkan hanya 2 kali sehari semalam, pagi dan sore. Nah, umatku hanya 2 kali, kata Nabi Musa. Sedangkan kamu umatmu nanti kecil-kecilan. Inilah modelnya kan ya, model kecil-kecil kan ya. Nah, pendek-pendek, kurus-kurus, tidak bakalan sanggup nanti umatmu untuk melaksanakannya. Minta lagi lah kepada Allah supaya diturunkan yang 5 itu menjadi 2. Nah itu, Nabi Musa alaihissalam akhirnya datanglah suara bahwasanya itulah ketetapan buat kita sholat 5 kali sehari semalam. Dan siapa yang aktif dan khusyuk sholat fardunya 5 kali sehari semalam, maka pahalanya akan diberikan kepadanya seolah-olah melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Bayangkan ya, kalau kita sholat subuh sudah dikasih pahalanya 10 kali lipat. Nah, kalau kita dikasih sholatnya juga, kalau 5 kali aktif, nah itu akan diberikan 50 pahalanya, nah sehari semalam. Nah, itulah kelebihan kita untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi itulah ya, jangan lagi kita sia-siakan yang namanya sholat kita. Nah, apalagi kita sama-sama sudah mengetahui kewajiban pribadi. Nah, apapun nanti alasannya, uzurnya, jangan pernah lagi tinggal sholat kita. Tetaplah sholat dimanapun kita nanti berada setelah tamat. Sesibuk-sibuk apa nanti ada kerja kita di luar sana, yang namanya sholat jangan pernah kita tinggalkan. Sebab sholat itu adalah tiang agama. Kalau kita baguskan tiangnya, insya Allah agama kita akan bagus. Tapi apabila kita runtuhkan tiangnya, maka agama juga akan runtuh. Maka dari situlah perlu kita jaga sholat kita bagus-bagus, biar nanti ibadah-ibadah yang lain berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena waktu sudah habis, akan datang nanti ya pembahasan kita. Faslun wa amma ma'fum ila fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam wa Allahu a'lam bishawab.